Selamat siang, salam sehat sejahtera buat kita semua. Nama saya Suryanti SPD MPD, sebagai Kepala Sekolah PAUD Malakdi BP PAUD Sulawesi Barat. Kemudian PAUD yang ada di PAUD Malakdi ini terdiri dari 3 layanan. Kelompok bermain usia antara 2, 3, 4 tahun. Kemudian layanan taman kanak-kanak usia A. Usia A itu 4 ke 5 tahun. Kemudian kelompok B usia 5 sampai 6 tahun. Adapun anak-anak yang aktif dan terdaftar di sini itu mayoritas adalah anak-anak pegawai lingkup Provinsi Sulawesi Barat. Jumlah keseluruhan murid yang ada di PAUD Malakdi ini kurang lebih 100 orang, 100 anak didik. Untuk kelompok bermain itu ada 20 anak didik. Kelompok A itu adalah 40 anak didik. Kemudian kelompok B itu 37 anak didik. Jadi kurang lebih 100 jumlah anak didik. Kemudian adapun proses pembelajaran yang kami lakukan di sini itu masih berupa model kelompok, Bu. Dikarenakan karena kondisi setelah gempa kemarin harusnya ini adalah kelas, di sebelah juga kelas. Cuman ini ada runtuhan, jadi saya tidak mengambil risiko. Manakala ada getaran kecil apapun ini takutnya amblas. Makanya kami ambil jalan dengan pasang tenda. Terus kemudian anak-anak datang itu belum bisa secara normal karena belum ada acuan dari pemerintah kabupaten, dinas kabupaten untuk memberikan wewenang menyekolahkan anak secara normal. Jadi masih di shift. Jadi ada yang hari Senin, ada yang Selasa datangnya. Jadi anak-anak datangnya di sini, Bu, 3 kali seminggu. Untuk hari Senin ke hari Jumat. Sabtu itu kami libur. Sabtu tidak sekolah, kami libur. Ya, jadi tadi kan saya lihat di depan ada itu anak makan bersama, itu programnya seperti apa, Bunda? Itu programnya setiap tahun itu sebenarnya kan ada program makanan tambahan, terus pemeriksaan kesehatan. Nah, ini sebenarnya, Bu, kenapa kami satukan itu pemeriksaan kesehatan dengan pemberian makanan tambahan dikarenakan COVID. Seandainya ini sudah normal, Bu, ya mungkin terpisah pemeriksaan kesehatan, terpisah dengan pemberian makanan tambahan. Cuman kami ambil seperti itu, Bu, disatukan karena tidak gampang untuk memberitakan ke orang tua murid datangnya bersamaan. Apalagi ini sebelumnya tidak semuanya datang kan, karena ada orang tua murid itu yang masih keberatan anaknya di lingkungannya. Iya kan, ini mepet-mepet begini. Jadi makanya kami ambil kesempatan seperti itu disatukan. Tapi nantinya kalau normal itu berbeda, sebenarnya berbeda hari tanggalnya. Tapi programnya kami itu yaitu pemberian makanan tambahan ada, kemudian pemeriksaan kesehatan. Nah, di sini kami ada kerjasama MOU kepada pihak Puskesmas Rangas untuk setiap bulannya mendatangkan dokter. Jadi tadi itu memang dokter umum, kemudian bidan, kemudian ahli gizi tadi, kemudian psikologi. Jadi tadi itu ada 5 yang datang dari pihak Puskesmas kesehatannya. Terus Ibu, saya mau tanya soal TPA-nya sendiri, itu keunggulan sejauh adanya TPA tempat penitipan anak itu seperti apa, Bu? TPA di sini itu sangat membantu sebenarnya pada para pegawai yang ada di lingkup pemerintahan Sulawesi Barat, di mana sangat membantu. Mereka kan mayoritas juga orang tuanya, bapak dan ibunya bekerja sampai sore. Makanya yang dititiplah anaknya pengasuhan di sini. Nah, pengasuhan di sini, Bu, itu ada kurang lebih 15 anak. Satu pengasuh, ada 3 yang diasuh. 3 sampai 4 yang diasuh.
Nah kemudian pada saat di ASU itu Bu, tidak hanya sekedar tidur, enggak. Dia ada diajarkan mengaji, mengenalkan huruf, terus berempati dengan teman yang lain. Kemudian kadang juga diajak untuk mengenal dan mengaji. Kan ada musolah kan di sini seperti itu. Tadi itu saya ada ngobrol sama Ibu Jum, katanya di sini ada kegiatan unggulan seperti ada les bahasa Inggrisnya begitu. Ada seperti itu? Ada, cuman ini Itu untuk usia gurunya, berapa begitu? Gurunya kan ada, Oh, memang iya, sarjana bahasa Inggris, iya. Ibu Fitri. Jadi sambil sambil dia mengajar juga mengarahkan ke anak untuk mengenalkan selain daripada bahasa Indonesia. Setiap ini Bu, dalam seminggu itu ada namanya ini penampilan kemampuan anak, misalnya dia bisa menari, itu diarahkan ke situ. Bukan pentas seni Bu, lupa lagi namanya. Jadi setiap minggu itu Bu ada memang jadwalnya, mengasah kemampuan anak itu sendiri. Ada yang bisa ada yang menari, dia kemampuannya menari. Kemampuannya memang dia ke fisik. Nah jadi nanti misalnya ada kegiatan, contoh kayak kemarin Bu, ada pengukuhan Bunda PAUD. Nah itu kan pihak provinsi meminta anak PAUD Malabi untuk menampilkan. Oh iya seperti itu sama TK Pembina kemarin Bunda. Jadi pada saat ada kegiatan seperti itu, nah itu tidak terdadak. Jadi ada persiapan sebelumnya. Ya. Kalau untuk khusus di TPA-nya sendiri itu ada persyaratan tertentunya Bunda untuk anak bisa stay di situ? Iya. Kalau untuk TPA itu Bu, kami tidak bisa terima kalau hanya sekedar dititip. Karena sebenarnya rugi kan kalau misalnya hanya dititip saja. Jadi anak-anak itu sekolah, maksudnya dia terdaftar masuk di PAUD di sini, ke TK-nya atau ke KB-nya. Belajar di sini. Setelah itu baru masuk ke TPA. Jadi yang masuk di TPA itu anak-anak yang memang dari TK sama KB di sini. Jadi anak TPA di sini Bu tidak mesti umur 2 tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Tergantung orang tuanya menitipkan anaknya. Yang kayak tadi yang sementara minta informasi itu kan anak yang umur 3 tahun. Ada juga yang 5 tahun, ada yang 4 tahun. Tergantung Bu, enggak mesti yang kecil-kecil begitu, enggak. Jadi itu jumlah pendidik yang untuk menjaga di TPA itu ada berapa orang? Memang dari sekolah di sini memang Bunda? Iya. Tenaga pendidik di sini? Pendidik di sini Bu sebenarnya pendidik gabungan dengan pendamping. Iya. Kalau pendidik itu untuk KB itu ada dua tendingnya. Kemudian pendampingnya ada 1. Kemudian di kelompok A1, A2 ada 2 juga gurunya tendingnya. Pendampingnya ada 1. Kemudian di kelompok B tendingnya ada 2. Terus pendampingnya ada 1. Selalu ada pendamping Bu, karena murid kami di sini itu ada banyak, terus 100 kurang lebih kurang 4 biji kah? Kurang lebih 100 anak deh. Jadi totalnya itu totalnya itu guru Ada nih, ada. Tidak kalau enggak maksudnya guru sama pendamping totalnya semuanya itu berapa? Untuk ada di situ dia jumlah pendamping guru di situ. Ini yang di TPA. Oh, di TPA. Khusus di TPA-nya. Kalau TPA itu satu kamar. Satu kamar, 1 pendamping guru. 3 anak. Sedangkan kamar itu Bu 4. Ada juga lagi di belakang itu. Jadi UKS waktu kegiatan operasionalnya yang di TPA itu sudah kegiatan di sekolah.
Itu dari jam 12 sampai jam berapa Bunda? Kalau Di TPA, khusus, ya, khusus di tempat khusus TPA penitipan itu anak. setelah belajar kayak tadi, Iya, kayak tadi. belajar. Nah, sekitar jam 11 atau setengah 12, jam 10 kan sebenarnya anak-anak Iya. pulang. Pulang. Karena dikarenakan corona kan ada aturan bahwa 2 jam saja itu maksimal anak-anak boleh. Nah, jam 10 lewat sini kan main tadi. Cuma ini karena agak bingung Ki karena pemeriksaan juga. Iya. Tapi sebenarnya itu Bu habis dari belajar di tenda itu ke sini sambil menunggu orang tuanya dijemput. dijemput. Nah, bermain. Setelah anak-anak pulang semua yang tidak dititip ini, anak-anak kelompok A, kelompok B sama KB, kan ada juga KB yang tidak dititip Bu. Ada yang tidak dititip itu. Setelah pulang semua, ditambah sekitar setengah jam 1 jam bermain dulu kayak tadi itu kan anak TPM itu Bu yang main itu. Yang main di sini tadi. Anak TPM itu bukan nih anak ini. Ya, ada yang karena dititip jam itu. waktu sekolahnya sudah selesai. Iya, jadi mereka anak TPA itu yang main-main. Iya. Nah, setelah ada arahannya dari gurunya, ayo kita naik ke asrama, mereka mandiri bawa tasnya sendiri tuh naik ke asrama. Kecuali itu ada yang kayak 2 tahun tadi itu kan ya digendong tidak mau. Tapi Jadi- kalau yang lain itu Bu mandiri dia, diambil tasnya, diambil tempat makannya, dijaga di bajunya sendiri. Sudah menyesuaikan lingkungan Iya, dirinya lingkungan. iya. Ya. Jadi untuk misalnya pendamping itu sendiri Bunda, persyaratannya seperti apa jadi pendamping? Kan selain guru pendidik kan ada pendamping. Jadi pendamping itu persyaratan seperti apa bisa jadi pendamping? Minimal S1. Ya minimal dari persyaratan menjadi seorang pendamping itu seperti apa? Iya, dia berijazah Iya. S1 minimal. S1 minimal. Karena pendamping kami di sini Bu sudah ada 3. Dia semua ke S1. S1. Nah, Jadi tapi itu bukan memang S1 PAUD. S1 enggak harus S1 PAUD begitu. Nah, terus dia menjiwai anak. Dia Ini punya itu kerja tinggi. Kinerjanya bagus gitu. Jadi Terus juga tidak cepat ngeluh, ya kan? Iya kan? Coba Iya, mengeluh ya tidak udah bisa mengeluh kalau sama anak-anak TK. Apalagi yang usia 2 tahun itu tidak cepat. Tapi sebenarnya itu Bu, jujur itu pendamping itu dia untuk AMDCAP loh Bu. Oh, Dia AMDCAP semua loh Bu. Dia sarjana kebidanan Bu. sarjana sebenarnya. kebidanan. Begitu kita lihat itu AMDCAP. Iya, jujur. Dia AMDCAP. Ya jadi misalnya kan sudah ada waktu pulang sekolahnya. Iya. Jadi anak-anak kan bisa TPA biasanya kendala yang sering terjadi saat anak-anak di TPA itu seperti apa? Kan ini beragam umurnya Bunda di. Iya. Jadi kendala yang biasa terjadi itu sulitnya seperti apa misalnya anak-anak di TPA mau diatur seperti apa? Kalau ini bukan tipe anak-anak kan semua beda. Bu. Iya. Jangankan anak-anak kita saja guru tipenya ada tipe besar, ada tipe kecil, ya kan gitu. Sama juga dengan anak-anak TPA. Kan di sana penggabungan Bu yang tidak ada yang seumur-umur sama. Iya. Ada yang 2 tahun, ada 2 tahun setengah, ada yang 3 tahun, ada 3 tahun setengah. Jadi ini Bu, apa namanya? Kendalanya itu misalnya pada saat mereka bermain kan sebelum masuk ke asramanya kan main dulu di sini. Iya. Nah, itu kan kalau anak yang umur 6 tahun 5 tahun dengan yang 2 tahun kan pasti beda Bu. Yang selalu kena jeweran itu pasti yang Pasti yang lebih kecil, iya. Jadi antisipasinya itu ya gurunya harus bisa mengantisipasi seperti itu. Kemudian juga gurunya juga harus bisa Bu, pendampingnya bisa melihat apa keinginannya anak, apa kemampuannya anak, apa yang tidak disukai, apa yang disukai, makanan apa yang dia tidak suka, makanan apa yang disuka, itu semuanya tahu Bu. Harus didata. Iya. Jadi datanya itu sebenarnya lengkap. Nah, memang pada saat mereka masuk Bu mendaftar itu memang dimintai Ada wawancara orang iya, tuanya. ada terus dimintai data. Itu apa semua. Kemudian kita sebagai pihak sekolah itu menanyakan apa sakitnya ini adik. Karena Mungkin jangan ada sampai alerginya kita tidak atau ada tahu, iya. Tapi rata-rata Bu kalau mereka yang memasukkan anaknya itu memang mengkonsultasikan dulu nih yang tidak disukai, yang disukai. Kalau sudah siang itu minta bobo apa semua. Itu sudah ada data-data begitunya untuk diketahui sama yang mendampingi.
Jadi di PAUD sini ada anak yang berkebutuhan khusus Bunda. Di sini Bu, memang ada beberapa bukan berkebutuhan khusus, hanya dia delay speech, Speech. lambat Lambat bicara. Berarti memang lingkungan di rumahnya. Lambat bicara seperti tadi itu yang gemuk, Iya. anaknya kepala Siapa sinar. namanya tadi? Aska Dunggio, Sati Dunggio itu bersaudara itu Bu, ada juga di kelompok itu adiknya sama. Tapi kalau kita bicara paham. Cuman mengungkapkannya saja yang susah. Karena menurut mamanya di rumah nggak ada temannya. Temannya Sendiri. cuma HP. Jadi seperti itu. Susah kalau anak dikasih HP diam Iya, terus. begitu Ibu, saya saja aku kasih HP, zamanku kerja juga. Zaman sekarang nggak bisa tapi juga disembunyi HP-nya, tapi nggak bisa juga terlalu lama dikasih. Iya. Tadi anak-anak tuh foto dari depan, dia paling depan. Selesai kita foto, nak kejar ki, Mau lihat hasilnya. Iya, dikasih lihat. langsung aja ke anak di kelompok A1 tadi. Langsung dikasih lihat fotonya. Tidak tenang kita Tidak tidak bisa lihat. itu kalau sudah difoto harus kasih lihat fotonya. Nak kejar itu sampai dia mati. Ya udah, kalau di TPA di sana itu ada berapa kamar Bunda? Di bawah itu 4 kamar deh. Di atas juga itu 4 kamar. Asramanya 2. Asramanya 2. Di atas. Yang tempat UKS tadi. Oh, itu ada 4 kamar juga. ada. Jadi di bawah situ 4 kamar juga. Jadi kutanya saya secara keseluruhan Bunda Dek, jadi Iya. visi dan misi dari TPA itu bagaimana sama PAUD Kak? Iya. Visi misinya itu Iya. mencerdaskan anak. Ini sebenarnya visi misinya sebenarnya Bu masih ada sama Bu Direktur. Iya.